Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pecinta fatayat dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah dan bulan penuh rahmat. Semoga kita senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat pencinta fatayat yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya akan sharing ilmu. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat, yaitu tentang pentingnya pembelajaran tentang haid atau menstruasi bagi anak usia dini di masa bulan Ramadan. Pertama kalinya kita harus tahu apa itu haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita atau seorang perempuan secara alami dan normal tanpa sesuatu yang bisa menyebabkannya. Haid ini dialami oleh seorang wanita secara siklus bulanan. Haid tidak disebabkan oleh sesuatu apapun, tidak disebabkan oleh jatuh, tidak disebabkan oleh pukulan, tidak disebabkan oleh penyakit, maupun tidak disebabkan oleh kandungan. Haid di sini adalah darah yang secara alami keluar dari rahim seorang perempuan. Sahabat-sahabat pecinta fatayat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh karena itu, jauhilah istrimu dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim wanita, sehingga seorang suami dilarang untuk menggauli istri. Sahabat-sahabat fatayat, haid pertama kali keluar ketika wanita ini berusia minimal 9 tahun dalam hitungan tahun hijrah. Kalau dulu kita mungkin haid awal kita usia 14 atau 15 tahun. Akan tetapi semakin ke sini, anak-anak bisa lebih cepat haid atau menstruasi di usia dini. Ini bisa disebabkan karena adanya pergaulan, adanya tontonan, adanya tayangan-tayangan, bacaan-bacaan yang memicu sehingga mereka bisa lebih dini dewasa. Sahabat-sahabat, oleh karena itu sangat penting sekali memberikan pembelajaran terkait haid kepada anak-anak kita, mengingat mereka semakin dini usianya ketika haid. Darah yang keluar sebelum usia 9 tahun ini tidak dinamakan haid. Oleh karena itu, jika anak-anak ada yang mengeluarkan darah sebelum mereka di usia 9 tahun, ini patut kita waspadai. Bisa jadi penyakit atau bisa jadi karena sesuatu yang lain. Sahabat-sahabat fatayat, perempuan yang sudah haid pertama kali, ini otomatis mereka adalah sudah balik. Wanita yang sudah balik disebut mukallaf atau yang dibebani. Artinya, ketika mereka sudah balik, mereka sudah dibebani dengan hal-hal yang mereka lakukan dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika mereka melaksanakan perintah Allah, mereka mendapatkan pahala, tapi sebaliknya, ketika mereka melaksanakan larangan Allah, mereka mendapatkan dosa. Oleh karena itu, sangat berhati-hati bagi kita ketika kita sudah balik. Oleh karena itu, sahabat, didiklah anak kita. Ketika mereka sudah masuk balik, janganlah mereka sering meninggalkan perintah Allah dan janganlah mereka melaksanakan larangan-larangan Allah, karena itu akan dihisab di yaumil kiamat. Sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan oleh Allah, pembelajaran tentang haid sebaiknya dilaksanakan ketika anak-anak masih usia dini, yaitu ketika anak-anak ini masih usia 6 atau 7 tahun. Mengapa demikian? Karena semakin kesini anak-anak semakin dini dalam haid, 9 tahun sudah haid, maka ketika pembelajaran tentang haid ini dilaksanakan atau dilakukan pada saat usia 6 atau 7 tahun, ini akan memberikan kemudahan bagi mereka. Mereka telah terbiasa melaksanakan sholat, mereka telah terbiasa melaksanakan puasa, sehingga ketika mereka balik di usia 9 tahun, mereka tidak akan terbebani atau merasa terpaksa ketika harus melaksanakan sholat maupun puasa. Sahabat, ketika anak kita telah memasuki haid atau telah menerima haid, mereka akan merasa bingung
panik atau takut. Karena tidak biasanya bagi mereka keluar darah di area kewanitaan itu. Oleh karena itu, kita sebagai bundanya, kita harus memberikan ketenangan kepada mereka. Jelaskan dengan pelan-pelan apa yang telah mereka alami itu, bahwa itu adalah normal yang akan dialami oleh setiap wanita. Ajari mereka bagaimana menjaga kebersihan di area kewanitaannya, menjaga kebersihan di bajunya, menjaga kebersihan juga di tubuh. Ajari mereka bagaimana ketika mereka sedang haid mengenakan pembalut sehingga darah tidak akan terjadi. Mengganti pembalut ketika sudah merasa tidak nyaman, dan membersihkan area kewanitaan ketika sudah. Ajari mereka ketika mereka sedang di luar rumah atau di sekolah untuk membawa bekal pembalut atau celana dalam, sehingga ketika waktunya mereka mengganti pembalut di sekolah, mereka tidak akan merasa capek. Oleh karena itu sahabat, pelan-pelan ajari kepada mereka bagaimana mereka menjaga kebersihan. Sahabat-sahabat Fatayat, di sini ketika kita sedang dalam bulan suci Ramadan, kita pun juga harus tahu apa saja larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan dan ajaran-ajaran apa saja yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Dan ini anak-anak harus diberi pembelajaran tentang. Yang pertama adalah larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika wanita ini haid. Pertama, sholat. Ketika wanita sedang haid, dia tidak boleh sholat karena dalam keadaan kotor. Ini wanita dilarang melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah salah satu amalan ketika kita haji dan umroh. Ketika kita haji dan umroh, kita dilarang melaksanakan tawaf. Akan tetapi, kita diperkenankan untuk melaksanakan amalan-amalan yang lain, seperti sa'i, tahallul, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kita sedang haid dilarang membaca Al-Quran, baik ayat pendek maupun ayat panjang. Berikutnya adalah membawa dan menyentuh Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, tidak boleh kita bawa maupun kita sentuh. Kemudian berikutnya adalah puasa Ramadan. Bagi wanita yang haid, kita dilarang melaksanakan puasa Ramadan atau puasa wajib. Tapi kita wajib mengqadha atau menggantinya di hari yang lain, sejumlah hari yang kita tinggalkan. Berikutnya larangan ketika haid adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, karena dikhawatirkan wanita ini tidak bisa tenang di masjid dan dalam keadaan kotor. Kemudian berikutnya memasuki atau melewati masjid. Jika dikhawatirkan darah ini akan menetes di dalam masjid, maka kita dilarang untuk masjid. Berikutnya adalah bercerai. Wanita tidak boleh dicerai ketika dia haid. Allah sangat memuliakan wanita. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Yang berikutnya adalah bersetubuh. Bagi wanita dewasa atau yang sudah bersuami istri dalam keadaan haid tidak boleh melaksanakan. Ini adalah beberapa hal yang dilarang ketika wanita ini sedang haid. Oleh karena itu sahabat, ajari anak-anak kita apa larangan-larangan ketika wanita atau mereka sedang haid. Sahabat pecinta Fatayat yang dirahmati Allah, berikutnya akan kita bahas amalan-amalan apa saja yang dianjurkan ketika kita sedang haid. Yang pertama adalah kita boleh mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika ada murotal atau orang yang membaca Al-Quran, kita boleh mendengarkannya. Dan di situ kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita dengar dari bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah bersolawat atas Nabi. Perbanyaklah solawat, karena kita akan mengagungkan Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga, berzikir. Perbanyaklah bacaan zikir atau kalimat thayyibah atau asmaul husna. Dengan zikir ini, maka pahala-pahala akan mengalir terus kepada kita, walaupun kita dalam keadaan jelek. Kemudian berikutnya adalah bersedekah. Perbanyaklah bersedekah. Amalan yang mulia ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang haid. Bersedekah tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang. Dengan tersenyum itu sedekah. Dengan memberikan kebahagiaan atau kesenangan kepada orang lain itu pun sedekah. Dengan memberikan solusi ketika orang lain ini dalam keadaan kesusahan atau dalam ada masalah, ini pun juga sedekah. Oleh karena itu, perbanyaklah sedekah semampu kita, berupa apapun, dimanapun, dan waktu kapanpun. Berikutnya adalah, apalagi sekarang dalam keadaan Ramadan,
kita sangat dianjurkan untuk menyiapkan buka puasa dan juga makan sahur. Ajari anak-anak kita bahwa ketika kita menyiapkan buka puasa dan juga makan sahur, ini adalah sangat mulia. Mereka tidak puasa, akan tetapi pahalanya akan mengalir, sehingga ini akan membawa kita pada hikmah yang sangat. Ajari mereka menata makanan, menyiapkan makanan, minuman, selagi buka maupun sahur, atau berbagi takjil kepada orang lain. Ini akan memberikan banyak manfaat. Itulah para sahabat Fatayat, apa saja amalan-amalan yang anjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pecinta Fatayat, itulah tadi hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid, dan juga ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang dianjurkan ketika wanita ini haid. Marilah kita bimbing putri kita, anak kita, sehingga mereka bisa beribadah dengan tenang, dengan baik, dan sesuai dengan ajaran yang dianjurkan. Sahabat-sahabat pencinta Fatayat, mungkin ini yang saya sampaikan sedikit ilmu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak kesempurnaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.